Jumat 15 November 2024, Indonesia akan menghadapi lawan berat Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi partai yang bisa dikatakan calculate loss. Jadi kita realistis saja. Kalaupun Indonesia kalah hanya 1-0 itu sudah sangatlah bagus banget. Dan perlu diingat, yang lolos otomatis ke Piala Dunia itu peringkat 1 dan 2. Peringkat 1 dan 2. Sedangkan peringkat 3 dan 4 itu masih ada peluang untuk lanjut ke putaran selanjutnya. Kualifikasi lagi. Nah, jadi agresivitas gol itu juga sangat diperhitungkan dalam peringkat. Ya, jadi kalaupun kalah tipis itu sangatlah bagus untuk nantinya di perebutan juga peringkat 3 dan 4. Kalau kita lihat ya, daftar susunan pemain timnas Jepang yang dibawa ke Indonesia. Dari kiper itu ada Osaka, Kani, Suzuki. Nah, ini kemungkinan Suzuki yang akan bermain. Ya. Lalu di belakang ada Nagatomo, pemain tua lah ya, FC Tokyo. Lalu ada Tanaguchi, Itakura, Manchida, ada Hashioka, lalu ada Ayumu Seko, lalu ada Sugawara dan juga Takai. Lalu di tengah, nah ini banyak pemain bertabur bintang Eropa ya. Ada Endo dari Liverpool, ada Morita dari Lisbon lagi oke. Lalu ada Kamada Pelis, lalu ada Hatate, lalu ada Tanaka, lalu ada Fujita. Nah, di depan ini gak kalah ngerinya ya. Ada Ito, lalu ada Minamino, lalu ada Furusashi, Celtic, ini lagi on fire. Lalu ada Osashi, ada Mitoma, Brighton, gila ya, winger kiri ini kemungkinan akan main. Lalu ada Ogawa, lalu ada Maeda, ada Doan, ada Nakamura, dan ada Wonderkid Sociedad, itu Kubo. Lalu kita melihat ya dari match terakhir mereka yang ditahan imbang Australia. Susunan pemain mereka itu 3-4-2-1. Suzuki, Itakura, Tanaguchi, Machida. Ini 3 lini belakang yang sering dipakai oleh Jepang. Di tengah ada Doan, Tanaka, Morita, Mitoma. Nah ini. Dua ini jenderal penyerangan lah yang bisa dikatakan. Dan bisa dikatakan dua pemain yang memikirkan penyerangan. Ada Kubo, ada Mitoma, ada Minamino. Nah ini. Dan di depan ada Ueda. Nah ini juga hal-hal yang bisa dikatakan Ueda ini tidak bisa bermain karena cedera ya. Jadi tidak dipanggil, yang dipanggil nah cuman ada Maeda. Maeda ini di Celtic lagi oke juga nih. Maeda ini hal yang perlu diperhatikan. Maeda pun ya sebelumnya ada tapi nggak dimainkan. Nah ini kemungkinan akan jadi central forward dari si Jepang sendiri. Cuman yang perlu diperhatikan adalah pemain Jepang ini banyak pemain-pemain Eropa dan luar biasa. Dari ranking pun mereka bisa dikatakan yang terbaik di Asia. Jadi kita harus realistis. Meskipun Indonesia skuadnya juga kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya makin oke. Dan ditambah ada sudah baru dan kemungkinan bisa bermain nantinya saat lawan Jepang, yaitu Kevin Dix. Ya, kalau kita lihat ya dari kiper Nadeo, Martin Paes, Riyandi, tidak ada Hernando karena Hernando cedera. Ya kemungkinan Martin Paes akan menjadi tumpuan di lini belakang. Nah di belakang ada Jay Iches, ada Jordi, Ilgors, Rizky Ridho, Ferrari, Hapner, Verdong, Arhan, Shane, Sandy Walsh, dua Sayuri ya, Jakob Yance, dan Kevin Dix. Nah ini tambahan yang luar biasa. Di tengah ada Tom Hai, Nathan, Ivar Jenner, Ricky Kamboya. Cuma dalam catatan, Ivar Jenner gak bisa bermain lawan Jepang. Akumulasi kartu. Di depan ada Ragnar Orantbangun, Marcelino, Witan Egi, Rafael Strike, Hoki, Eliano, dan Sananta. Ya, kemudian kalau saya melihat dengan skuad Jepang yang luar biasa ya, mengandalkan counter memang low block akan dimainkan 3 back sejajar mungkin Indonesia. Jai sudah pasti ya. Kalau saya melihat ya Jordi ini sangat rawan meskipun paling berpengalaman, tetapi beberapa match dia
menurut saya sudah habis lah ya untuk waktu, at least buat backup saja ya. Jadi Jai mungkin akan bermain pasti. Nah, Max Hilgers kemarin waktu lawan Ayak itu main, tapi sebelumnya di FC20 dia nggak main. Lawan Ayak dia main, 80-an menit dia main. Nah, ini nggak tahu apakah dia kondisinya on fire, fit apa enggak nih. Cuman terlalu berisiko. Kalau saya melihat kalau Kevin Dick udah bisa main, kalau saya mungkin 3 back Jay, Rizky Ridho, dan Kevin Dick. Kalau saya melihat seperti itu. Ya, meskipun kalau semisal Max Hilgers tidak fit ya. Kalau fit kemungkinan Max Hilgers akan main sih. Kalau saya melihat ya. Cuman kalau langsung Jay, Max, dan juga Kevin, nah ini belum ada chemistry mungkin. Nah itu juga PR juga. 3, mungkin 2 wing kiri tetap ya Verdong sudah pasti. Nah kanan mungkin sudah menurut saya antara Sandy Walsh mungkin atau Yakob Sayuri itu bisa bermain sih. Di tengah kalau 5 back itu udah di tengah mungkin akan Sintayong akan memainkan 3-5-2 atau 3-4-3 ya. 3-4-3 secara formasi, 3 tadi sudah, 2 di sayap tadi Verdong dan juga Sandy mungkin atau Yakob. Nah 2 pemain di tengah ya, Tom Hai dan Nathan mungkin sudah pasti ya, karena Jenner mengulas kartu. Dan 3 pemain di depan, nah ini Ragnar, Ragnar dan Rafael ini sudah pasti. Nah tinggal satunya. Nah saya sangat penasaran dengan permainan Eliano kalau dimainkan secara starting, menit play lebih banyak dan di depan. Karena sebelumnya waktu dia melakukan debut lawan Australia, dia menjadi pemain pengganti menggantikan Sandy Walsh di wing back kanan. Nah ini kalau dia posisinya di depan gimana nih, apakah punya efek apa enggak ya. Itu untuk Witan menurut saya sudah waktunya dia dicadangkan terlebih dahulu ya. Nah ini, nah hoki memang oke di Liga 1 lagi oke-okenya, cuman masih belum lah ya. Nah aslinya ada yang oke juga yaitu Malik Rizaldi, cuman sayangnya dia lagi cedera ya, jadi tidak bisa dipasang oleh Sintayong karena permainan dia cukup oke, terutama saat lawan Bahrain ya. Lawan Bahrain cukup oke menurut saya. Jadi itu, dan kalaupun Indonesia kalah lawan Jepang, realistis saja memang menurut saya partai yang bisa dikatakan calculate lose. Jadi target dari PSSI yang menargetkan 4 poin, 4 poin mereka targetkan untuk bertemu Jepang dan Arab Saudi menurut saya terlalu berlebihan menurut saya ya. Ya karena ya kembali lagi Jepang masih jauh lah ya, 2 level di atas kita masih. Kalau dulu 3-4 level di atas kita, kalau saya lihat sekarang 2 level di atas kita. Meskipun kita saat Piala Asia hanya kalah 3-1 yang gak diobok-obok banget. Gak diobok-obok banget memang, 3-1. Nah itu, disitu pun Jordi sudah ada kesalahan juga yang membuat penalti kan, waktu di Piala Asia. Jadi, menurut saya, Indonesia harus tetap realistis dan kalah. Selisih 1-0 itu sudah sangatlah bagus banget untuk Indonesia. Jadi itu semoga kalian, Indonesia, pendukung Indonesia, kita pun semua harus realistis sih. Dan melihat nantinya chemistry-nya seperti apa, dan juga fokus ke depan ke lawan Arab untuk bisa cari 3 poin yang sesungguhnya. Itu sih yang lebih realistis. Jadi itu Indonesia-Jepang, kita realistis saja. Bisa kalah hanya selisih 1 gol itu sangatlah luar biasa untuk timnas Indonesia.